Saudara, sejauh mana aspek keamanan dari proses pembelajaran tatap muka 100% yang digelar di DKI Jakarta hari ini? Mengapa interaksi semua pihak seperti guru, pegawai sekolah, siswa, dan keluarga wajib taat protokol kesehatan di tengah pandemi yang diklaim menurun? Kita bahas lengkapnya bersama Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lalu ada Dr. Piprim Yanwarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Saya ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, kenapa pelaksanaannya begitu mendadak? Jadi yang pertama memang sudah ada ketentuan Ya. SKB 4 Menteri ya, sekolah wajib PTM terbatas per tahun 2022. Saya nggak perlu bacakan nomor dan sebagainya. Kemudian juga ada SK Kepala Pendidikan nomor 1363 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran PTM terbatas di masa pandemi. Ini sudah mengatur dari pemerintah pusat. Tentu ada syaratnya ya. Dasar aturan terkait PTM 1% itu selain SKB tadi mensyaratkan levelnya. Kita sudah di level 1 dimungkinkan. Kemudian juga syarat lainnya itu nanti dibatasi itu 6 jam. Dengan syarat capaian dosis keduanya itu bagi tenaga pendidik itu 80% minimal dan lanjut usianya minimal 50%. Sementara di DKI Jakarta syarat peserta didik itu sudah 94%, pendidiknya itu 97%. Kemudian tenaga kependidikannya 97% juga sudah mendapatkan vaksin. Atas dasar itu Jakarta termasuk provinsi yang memang harus melaksanakan PTM. Gitu. Jadi memang dimungkinkan. Tentu ini satu pilihan yang tidak mudah bagi kami, tapi kami termasuk provinsi yang bersyukur karena vaksin kami sudah sejak jauh sudah melampaui target lebih dari 120%. Oke, meskipun juga banyak dari para orang tua murid yang merasakan bahwa kok mendadak sekali pemberitahuannya. Iya betul, karena memang ini kami mengikuti aturan ketentuan dari pemerintah pusat. Tapi memang kami sendiri di Jakarta sebetulnya sudah lama mengatur jadwal ini, bahkan awalnya kami ingin di akhir tahun, lalu sudah dimulai 1%. Tapi akhirnya kami mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat, PTM-nya itu dimulai tahun 2022. Oke, jadi saya informasi Pak Wagub. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat dari ketentuan, apakah kemudian juga sudah berkoordinasi dengan ahli, katakanlah misalnya Ikatan Dokter Anak Indonesia atau mungkin Ikatan Dokter Indonesia, apakah sudah ada komunikasi? Ya, jadi memang semua kebijakan ini kami biasanya melalui proses rapat-rapat dialog. Selain ada regulasi, kami ada rapat internal, ada dialog. Selama ini juga kita ada juga dengan pakar-pakar ya. Tapi dengan ahli anak dan orang tua nanti saya cek kembali ya ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Tapi sejauh ini kami Pemprov setiap mengambil kebijakan itu memang ada SOP-nya, ada prosedur, ada tahapannya. Jadi kami sangat hati-hati apalagi terkait dengan masalah PTM, masalah virus COVID-19. Apalagi kita tahu Omikron ada peningkatan yang signifikan di Jakarta dan di semua negara di dunia ini. Jadi memang kami sangat hati-hati. Dan hari ini laporannya lancar semua Pak Wagub? Alhamdulillah hari ini kehadirannya tadi peserta didik sampai 94%, pendidiknya sampai 97%, tenaga kependidikannya sampai 97%. Jadi alhamdulillah laporan kami terima hari ini lancar, baik. Mudah-mudahan nanti kita akan lihat sebenarnya hari ini baru ketahuan nanti seminggu 2 minggu Mas Aiman. Karena proses penularan kan tidak langsung hari ini. Mudah-mudahan tidak ada ya, tapi meskipun ini juga terus dijaga soal protokol kesehatan. Meskipun baru kalau tidak salah 2 jam atau 3 jam pembelajaran Pak Wagub ya? 6 jam maksimal. Maksimal 6 jam, tapi prakteknya mungkin hari ini masih 3 jam pelajaran. Betul, 3 jam kurang lebih dari pagi hingga sekitar pukul 10 tadi. Saya ingin ke Pak Dr. Piprim, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Aman Pak pembelajaran tatap muka 100% di DKI Jakarta untuk anak? Ya, sebetulnya untuk yang usia 6-11 tahun kan imunisasi baru 1 kali ya mereka. Udah gitu kita juga baru lepas dari libur panjang Nataru ini. Yang biasanya setiap pasca libur panjang itu kasus COVID suka meningkat tuh. Jadi berdasarkan rekomendasi kami, sebetulnya untuk anak usia 6-11 ini paling aman kalau
sudah dilakukan 2 kali vaksinasi dan kita tunggu 2 minggu pasca vaksin kedua. Nah, diharapkan pasca vaksinasi kedua 2 minggu itu antibodi sudah cukup untuk melindungi anak-anak tadi dari COVID. Jadi saya konfirmasi, Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak merekomendasikan usia 6-11 tahun untuk pertemuan tatap muka belajar 100%? Ya, kami merekomendasikan kalau sudah vaksin semuanya, ya, guru-gurunya, anak-anaknya, ya, 2 kali dan sudah 2 minggu pasca vaksin kedua 2 minggu tadi. Oke, jadi kalau gelombang pertama sekitar pertengahan Desember, berarti mungkin awal Februari baru dirasa aman dari IDAI ya? Ya, perhitungan kami seperti itu, Mas Aiman. Oke, Pak Wagub. Jangan buru-buru sebetulnya. Jangan buru-buru, baik. Pak Wagub, awal Februari waktu yang pas untuk kemudian menyekolahkan anak secara tatap muka 100%, 6-11 tahun. Kalau di luar itu aman ya, kecuali yang PAUD, karena PAUD belum vaksinasi sama sekali. Ya, jadi kalau DKI Jakarta itu capaian 6-11 tahun, itu dosis 1 sudah 49%, 49,1% ya. Dosis untuk usia 12-17 tahun itu sudah 138% bahkan ya. 138%. Gimana ngitung itu, Pak? Ya, artinya melebihi dari target ya, karena kami ini kan melayani Jakarta ini di luar orang Jakarta juga masuk ke Jakarta, Mas Aiman. Maksudnya dua kali 138%, jadi target? Bukan, dosis 1 138%, dosis 2 sudah 114%. 114%. Jadi melebihi target, karena memang di Jakarta, mohon maaf, kami melayani juga warga non-Jakarta. Oh, itu logikanya ya, karena tentu orang akan bertanya-tanya kok bisa di atas 100% begitu ya? Betul, karena di luar DKI. Baik, meskipun tadi untuk yang sudah 2 dosis lengkap ya, itu nggak masalah menurut IDAI, tapi yang masih 1 dosis 6-11 tahun kan belum semuanya, mohon maaf, maksudnya belum, bahkan semuanya belum 2 dosis karena baru pertengahan Desember kemarin, lalu biasanya 3 minggu atau 1 bulan nanti akan mendapatkan dosis kedua. Tidak direkomendasikan untuk sekolah tatap muka 100%. Komentar Anda, Pak Wagub? Ya, saya kira itu masukan yang baik ya. Jadi memang di sini ada syarat capaian dosis 2 pada tenaga pendidik kependidikan di atas. Jadi memang kita juga nanti saya cek kembali Mas Aiman ya, sejauh yang saya tahu itu tidak dibolehkan ya, jadi kita harus hati-hati terlebih dari anak 6-11 tahun ya, kalau belum capai dosis kedua apalagi anak-anak, dan itu memang kita komunikasikan juga dengan orang tua ya, jadi orang tua punya peran penting sehingga aturan kalau ada keraguan terhadap anak-anak kita, itu orang tua bisa berkoordinasi dengan sekolah ya. Memang ini mohon maaf, memang ini agak mendadak ini, sekalipun kami sudah rencanakan sejak awal, tapi karena keluarnya SKB ini kami harus patuh taat, karena Jakarta termasuk wilayah yang memenuhi syarat untuk dilakukan PTM 100%. Ini amanat peraturan Anda mengatakan itu, Pak Wagub ya? Iya, betul. Oke, kita akan dengarkan Pak Piprim, Pak Wagub, bagaimana pendapat para orang tua siswa di DKI Jakarta? Sebagian tentu kami tidak bisa melakukan survei terkait ini, nanti mungkin ada lembaga sendiri, dengan diselenggarakannya pembelajaran tatap muka 100% di ibu kota di tengah pandemi yang belum usai, dan kami hadirkan sejumlah pendapat mereka berikut ini. Senang sih, anaknya senang, karena kan mereka selama ini kan belajarnya di rumah, udah jenuh kan ya, jadi ketemu teman-teman baru, jadi kan mereka seneng lah sekolah itu. Setuju banget. Pokoknya sampai kasihan soalnya anak-anak ya kalau di rumah terus, pembelajaran kan beda. Orang tua sama guru yang ngajar kan beda. Di situ kan dia lebih merasa beda ada penanggapannya antara pemikirannya yang orang tua sama guru, beda kan profesinya. Itu saya sangat setuju sekali sih. Setuju banget, dikarenakan anak-anak kan udah bosen ya, 2 tahun ya Mas ya. Jadi ya baguslah gitu. Ya nggak mungkin lah selamanya kan ya anak-anak di rumah terus gitu pelajarannya gitu. Satu juga kan dia kalau belajar tatap muka sama gurunya kan bisa langsung berinteraksi gitu. Khawatir sih iya ada gitu, cuma kan kita tetap prokes. Iya. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya namanya anak-anak ya, takutnya ntar dia apa deketan sama temennya yang ini kan dia nggak tahu, nggak ngerti gitu. Cuma kita mah ngejaga aja, apa pakai sanitizer, masker tetap gitu. Kami mengambil secara acak di sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan mayoritas menyatakan setuju. Pak Wagub, jadi ini di luar perkiraan ternyata orang tua murid mayoritas setuju, ini luar biasa. Jadi Mas Aiman, yang setuju itu bukan cuma siswanya ya, tapi juga orang tua. Iya. Siswanya itu kan
ya 2 tahun gimana rasanya di rumah. Ya. Belajar jarak jauh tuh nggak enak, lebih capek, lebih susah. Dia tidak bisa berinteraksi. Jangankan sama guru ya, sama teman juga sulit interaksinya. Itu tuh beda. Dan kalau kita Dan ada kemunduran belajar juga Pak Wagub ya? Nah, ini faktor yang kita sampaikan. Kalau kita terus-terus belajar begini, itu kualitas pendidikan kita akan turun nanti ya se-Indonesia. Semua negara di dunia nanti kualitas anak-anak tentu berbeda. 2 tahun yang belajar di rumah secara daring dengan langsung itu jauh sekali kualitasnya ya. Jadi sekedar syarat aja dia ikut sekolah, tapi kita harus jujur akui bahwa berbeda. Apalagi mata pelajaran yang memang tidak semuanya bisa dilakukan secara daring ya. Ini kan bukan pelajaran sejarah dia baca di rumah begitu. Ini kan banyak yang harus berinteraksi, matematik, kimia, fisika, biologi ini tidak mudah dilakukan di rumah dan sebagainya. Dan orang tua juga kan merasakan ya. Jadi sulit juga orang tua di rumah. Harus jadi guru ternyata sulit. Ngajarin, harus belajar mendadak jadi guru. Ngurusin rumah udah susah, ini ngurus jadi guru lagi. Jadi banyak faktor. Jadi saya kira semua mendukung ini, tapi sekali lagi kami minta semua warga, mari kita jaga tetap protokol kesehatan. Pastikan anak yang pergi ke sekolah, setelah sekolah kembali ke rumah. Ini yang rawan Mas Aiman begitu pulang, nggak langsung ke rumah, mampir ke rumah teman, alasannya belajar lah, ini, padahal dia mungkin kangen main dan sebagainya. Nah ini yang rawan, apalagi mohon maaf yang bersekolah dengan kendaraan umum itu lebih rawan lagi. Bisa ngumpul dan sebagainya, tidak langsung pulang. Kedisiplinan orang tua yang kemudian harus dijaga. Pak Dr. Piprim, ini sudah sesuai aturan dan kali diambil wawancara ya secara acak dan mayoritas setuju, meskipun juga ada kekhawatiran. Apa yang harus dilakukan? Ke depan, kita bicara ke depan Pak Dr. Piprim, Ketua IDAI, apa yang harus dilakukan? Sekarang sudah dilakukan pembelajaran tatap muka 100%. Apa yang harus dilakukan supaya tetap aman dan tidak ada penularan? Kita berharap 0 penularan. Ya, sebetulnya nggak semua orang tua bersikap setuju seperti tadi ya. Betul, pasti. Jadi ada sebagian juga yang khawatir dengan anak-anak yang belum vaksinasi lengkap kemudian disuruh sekolah. Nah ini karena sudah terjadi, tentu saja pencegahan COVID kan bukan hanya vaksinasi satu-satunya ya. Tapi yang juga terutama adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat di sekolah ya. Baik oleh siswa, guru-guru maupun seluruh petugas yang ada di sekolah tersebut. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah penapisan. Jadi itu dilakukan screening, setiap hari. Screening ya. Okay. Jadi begitu ada yang bergejala itu harus dibuat sistemnya sedemikian rupa sehingga segera bisa kita redam. Tidak kemudian menyebar kemana-mana. Jadi jangan sampai kita seperti pemadam kebakaran, Mas. Kita sudah kebakaran, baru heboh memadamkan gitu ya. Kita kan maunya upaya preventif, hati-hati, dan kemudian juga secara bertahap ya. Seperti itu. Pak Wagub, sudah ada rencana darurat. Kita tidak berharap, tapi ketika ada penularan, maka penapisan atau screening atau penelusuran, ya bahasanya sama itu, sudah ada rencananya. Ya memang sudah diatur Mas Aiman ya. Kalau ada begitu yang di lokasi itu langsung ditutup sementara selama 5 hari. Oke, seluruhnya ya, kelas 1 sampai kelas 6 misalnya untuk SD, lalu SMP kelas 7 sampai kelas 11. Iya, semua misalnya. ada aturan ketentuannya ya. Kelas 10 Tapi kalau yang positif lebih dari 5%, maka dia lebih dari 5 hari. Oke, jadi untuk SMP SMA dari 7 sampai kelas 12 itu tutup semua. Kalau ada penularan, jadi satu sekolah tutup gitu ya? Ya memang itu nanti dilihat Mas Aiman sejauh mana kasusnya ya. Jadi apakah satu sekolah atau satu kelas, ya nanti ada ketentuan. Oke, ada tahap-tahapnya. Seberapa besar itu. Oke, saya ke Pak Dr. Piprim. Kalau seandainya sekali lagi tidak berharap, kalau ada penularan misalnya, apa perlu satu sekolah atau hanya parsial saja, satu kelas atau 2 kelas dan seterusnya? Ya, saya kira setuju dengan Pak Wagub ya, tergantung seberapa besar penularannya. Ya. Satu hal lagi Mas Aiman, saya silakan Pak Dokter. Nih Pak Wagub, tolong ventilasi atau sirkulasi udara di sekolah itu dijaga dengan baik ya. Karena ketika kita berhadapan dengan virus Omikron, maka Omikron ini sangat menular. Walaupun dia tadinya droplet ya, tapi ketika ventilasi udara itu tidak baik, maka dia bisa jadi airborne di kelasnya. Oke. Ya. Jadi ini hati-hati sekali. Jadi sebaiknya kalau biasanya kan ruang kelas pakai AC ya, ini sebaiknya AC dimatikan atau seperti apa? Ya sebaiknya terbuka dengan jendela yang terbuka. Oke, jadi AC dimatikan dulu sementara mungkin pakai diganti kipas angin, tapi jendela-jendela dibuka. Lebih baik lagi kalau outdoor
Oke, Pak Wagub, apakah ini sudah disiapkan atau masih dengan metode lama? Karena sebagian sekolah di Jakarta itu kan ber-AC ya? Iya, banyak sekali sekolah ber-AC, tapi tidak berarti tidak bisa dibuka ya, jendela ya. Kemudian kan pintunya juga lebar, besar. Kemudian juga yang paling penting itu memang kita kan secara rutin dilakukan pembersihan. Iya. Secara rutin itu setiap hari setelah sekolah itu langsung dibersihkan, disinfektan, itu rutin harus dilakukan. Jadi memang ini juga tambahan ya, tugas dari Satgas setiap sekolah yang memastikan tidak hanya bersih rapi, tapi disinfektan, dipastikan steril kembali. Sehingga besok ketika dimasuki anak-anak dalam posisi yang steril dan baik. Terakhir Pak Wagub, apa yang bisa disampaikan kepada seluruh guru, kepala sekolah di DKI Jakarta? Nanti saya juga pertanyaan yang sama ke Pak Dr. Piprim, Ketua IDAI. Jadi tentu yang kami ingin sampaikan, yang pertama, kepada semua guru dan pendidik, pastikan semua melaksanakan protokol kesehatan. Tidak hanya masker, cuci tangan, tapi juga yang paling penting adalah jaga jarak. Kemudian yang berikutnya selalu dibersihkan dan disinfektan. Ini pekerjaan tambahan baru bagi sekolah, ini tidak hanya nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, sekarang tambah lagi melakukan disinfektan secara rutin. Kemudian pastikan anak-anak itu kembali ke rumah. Dan orang tua juga punya tugas yang tidak mudah. Pastikan anak pergi, menggunakan protokol kesehatan di perjalanan, di sekolah, dan kembali ke rumah kembali. Ini yang rawan itu, kalau kita lihat kasus-kasus sebelumnya, anak-anak itu tidak langsung pulang. Kalau lama nggak ketemu teman, maunya main, maunya ke rumah teman, dan sebagainya. Nah ini yang perlu menjadi perhatian. Saya kira itu saja. Kami juga di tempat-tempat umum juga disiapkan satgas-satgas, di stasiun, umpamanya di terminal, di tempat-tempat lain. Di bus juga kami minta ya, secara rutin dilakukan pembersihan dan disinfektan. Jadi memang sekarang kita hampir menuju suasana yang normal kembali. Kalau sekolah sudah 100%, bekerja juga 100%, ya sudah. Kehidupan kita ini sudah kembali 100%, mall aja sudah 100%, semuanya rumah makan 100%. Tinggal kita, untuk menyelamatkan kita, kuncinya tinggal 2. Pertama, ada protokol kesehatan, kedua, vaksin. Vaksin, protokol kesehatan, vaksin, sering bersih-bersih, dan juga kalau bisa outdoor gitu ya, itu yang kemudian untuk mengurangi. Outdoor lebih baik kalau memang bisa dilakukan. Oke, Pak Dr. Piprim, Ketua Umum IDAI, apa yang bisa disampaikan ke Pak Guru, Bu Guru, dan Kepala Sekolah, dan juga mungkin siswa? Jadi yang pemikiran saya begini, kalau orang tua menolak anaknya masuk karena pertimbangan belum vaksin, dia ada komorbid, ini seyogianya pihak guru, sekolah maupun pemerintah juga memberi perhatian juga, menghargai pendapat mereka juga. Ya, jangan sampai orang tua yang khawatir dan kemudian tidak bersedia anaknya sekolah tatap muka, lalu nilai anaknya dikurangi dan seterusnya. Ya. Jadi kita di masa demokrasi ini juga perlu menghargai pendapat yang berbeda. Oke, ini penting. Pak Wagub, jadi kalau seandainya ada keberatan, ada komorbid dan lain sebagainya, apakah nilainya nanti akan dikurangi? Atau jangan-jangan nggak bisa naik kelas? Seperti itu. Jadi kami tidak mungkin mengurangi nilai anak karena masalah Omikron atau masalah COVID, tidak mungkin ya. Justru itu menjadi perhatian kita. Kalau masih ada orang tua yang keberatan, itu nanti dikoordinasikan dengan pihak sekolah. Dan tidak mengurangi nilai? Dan tentu tidak akan mengurangi nilai. Oke, cuma ada resiko memang ada kemunduran belajar ketika belajar di rumah itu ya? Itu yang jadi masalah kita semuanya, tidak hanya di Jakarta, Indonesia, tapi saya kira di seluruh dunia. Oke, baik. Silakan Dr. Piprim. Ya, saya kira itu jadi tetap sesuai dengan protokol kesehatan, lengkapi vaksinasi, baik vaksinasi COVID maupun juga vaksinasi rutin lainnya, agar tidak kemudian timbul masalah lain di kemudian hari seperti difteri dan lain-lain ketika vaksinasi lainnya terabaikan. Itu saja mungkin, Mas. Baik, vaksinasi akan dikejar terus, protokol kesehatan juga akan dijaga, lalu kebersihan juga akan terus dijaga, termasuk juga outdoor tadi, matikan AC, buka jendela, dan sementara pakai kipas angin. Panas-panas sedikit lebih sehat ketimbang kemudian ruang tertutup AC. Begitu ya dokter ya? Iya. Baik, asal jangan masuk angin nanti karena basah bajunya. Baik, terima kasih Dr. Piprim Yanuarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih.